Malam minggu tanpa Liverpool tuh kayaknya kurang gitu ya. Cuma ya udahlah, kita sabar aja menanti, tinggal ya 2 bulan lagi lah ya gitu kan sampai nanti Premier League mulai. Tapi sebelum itu biasanya ada pre-season. Nah, sekarang kita sambil nunggu pre-season, kita disuguhin apa ya, berita, konten dan video-video yang ya mengisi kekosongan itu selama kita nunggu Premier League gitu kan. Video-video apa, foto-foto apa, beli pemain. Wah, gila banget Liverpool. Musim ini mereka belanja jor-joran yang mana kita kaget banget nggak sih? Itu kayak mind blowing banget gitu kan, dan ternyata ini terjadi gitu kan. Kemarin gue sempet kebingungan gitu kan. Ini benar Liverpool atau enggak? Kalian juga pada komen di bawah kayak kaget juga gitu kan. Pada bilang apa ya? John Henry kesurupan lah, apa dan sebagainya gitu kan. Tapi ini benar-benar terjadi gitu kan. Coba kita lihat siapa aja yang kita beli hari ini sampai dengan hari ini gitu. Yang pertama eh Frimpong gitu kan. Itu udah diikat gitu. Jadi tren Alexander-Arnold pergi, Frimpong langsung diikat gitu kan. Nggak pakai lama, Frimpongnya juga emang udah apa ya? Udah jatuh cinta juga sama Liverpool, jadi deal gitu kan, gas gitu, nggak pakai lama. Terus kemarin sempat ada berita naik turun nih, Florian Wirtz gitu kan. Jadi ya jadi awal-awal dulu tuh sempat ada berita kayak mau ke Manchester City lah gitu, mau ke Bayern München lah gitu. Tapi ternyata satu-satu beritanya kayak ditepis gitu kan. Bahkan terakhir ada berita si Florian Wirtz ini maunya nomor 10 gitu kan. Wah, rame banget tuh di sosial media, kayak orang-orang juga pada ngehujat si Wirtz gitu kan, kayak wah nggak sopan banget gitu kan. Maka lebih senior gitu, nomor udah ada sama Maka dan lain-lain sebagainya. Terus langsung dibantah tuh di Instagram story-nya. Siapa yang mau nomor 10 gitu kan. Gue respect sama pemain katanya gitu. Jangan percaya apa yang diomongin sama media gitu kan. Wah, dibantah kayak gitu. Langsung lah Fabrizio Romano nih memanfaatkan apa ya, momentum itu, dia bertubi-tubi tuh. Ada kali 5 sampai 8 kali kayaknya dia ngepost update Florian Wirtz itu, mulai dari Liverpool apa ngajuin penawaran pertama ditolak sama Leverkusen, naik lagi ditolak lagi sama Leverkusen, penawaran ketiga gitu kan, deal, akhirnya deal gitu, ada add on dan lain sebagainya lah, pokoknya kayak gitu gitu kan, dan akhirnya ya udah deal gitu kan. Nah, dealnya juga nggak langsung oke, karena Florian Wirtz-nya kan lagi liburan dulu gitu, jadi nanti setelah liburan baru medical check up di Liverpool gitu. Itu dimanfaatkan banget lah sama Fabrizio Romano sampai akhirnya here we go gitu. Setelah liburannya selesai, medical check up, udah resmi tuh Florian Wirtz ke Liverpool dengan harga berapa tuh dia tuh? 126 juta. Iya, 125 juta euro gitu akhirnya. Itu terus ada tambahan-tambahan gitulah pokoknya. Di harga segitu gitu kan. Sama Liverpool juga dimanfaatin banget lah. Gue liat banget tuh begitu diumumin. Itu kan pagi-pagi bener ya. Subuh apa tengah malam gitu. Diumumin sama Liverpool. Terus pokoknya 10 timeline feeds Liverpool isinya Florian Wirtz semua gitu kan. Gokil sih. Admin Liverpool emang memanfaatkannya banget. Terus kayak ngasih teasernya tuh tipis-tipis gitu kan. Kayak si Frimpong tuh bendera Belanda dia simpan di kursi. Florian Wirtz kemarin topi dia tuh yang dipakai liburan dia gitu kan, disimpan di kursi gitu kan. Terus Kerkes juga kemarin ada mic gitu kan. Jadi emang apa ya, admin Liverpool nih Gen Z banget lah kayaknya ya. Jadi dia beneran update sama apa nih anak muda zaman sekarang kayak gimana. Jadi dia kasih teaser dikit-dikit tipis-tipis. Nah terus begitu diumumin langsung bom 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 gitu. Keren lah gitu. Itu akhirnya Florian Wirtz sudah oke gitu kan. Terus Kerkes juga nih. Kerkes sudah dikunci juga 40 juta euro dari Bournemouth. Ya Kerkes juga sama sih, udah apa ya, udah diincar dan dianya juga emang pengen banget gabung sama Liverpool. Jadi 3 transfer pemain ini semuanya berjalan dengan mulus, nggak ada hambatan gitu kan. Kalau sama Leverkusen ya masalah harga, karena emang mereka dari awal pengen harganya di 150 kalau nggak salah ya. Tapi akhirnya ya udah deal-deal di 125 tapi ada add on apalah gitu. Nah terus
itu, nah kan harus diseimbangin nih neraca keuangan, kan kita udah beli Frimpong 35, Kerekes 40, 75, tambah Weird 125, udah habis 200 nih, gitu kan. Ini udah terlalu ini sih, terlalu outstanding banget nih, terlalu di luar Liverpool banget lah gitu kan. Jadi harus diseimbangkan nih derajanya gitu. Jadi akhirnya Liverpool jual Kwanzaa kemarin kan. Kwanzaa dilepas ke Bayer Leverkusen dengan harga 40 juta tapi dengan klausul buyback gitu kan. Ini menurut gue manajemen Liverpool emang apa ya? Emang keren banget sih. Gue paling suka manajemen Liverpool tuh kayak gitu. Jadi mereka tuh baca yang namanya klausul gitu kan. Kita tahulah kayak zaman si McAllister gitu kan. McAllister kan baca klausul tuh. Jadi dia tuh kayaknya kalau Brighton lepas juga harganya mahal banget gitu kan. Cuma di kontraknya ada rilis klausul kayak gitu, ngelepas 35 juta gitu. Ya udah, Liverpool cuma dapat segitu gitu kan. Terus Chiesa juga Liverpool dapat cuma 12 atau 15 itu murah banget kan. Jadi ya itu manajemen Liverpool tuh emang apa ya, mikir banget lah gitu. Jadi nggak heran kalau kemarin kita dapat pemain murah karena emang dia baca kontrak gitu. Terus sekarang juga sama kan, dia ngejual pemain tapi tahu nih Kwanzaa nih sebetulnya potensial, cuma dia kurang menit bermain, akhirnya dia ya kita tahulah kalah duel gitu kan, terus mentalnya belum siap gitu kan untuk jenjang yang lebih tinggi, jadi udah dilepas dulu ke Bayer Leverkusen. Nanti kalau berkembang kita yang jadi prioritas untuk beli dia gitu. Karena kita tahu sendiri lah, sekarang juga ada berita lagi nih, Konate katanya lagi digodain sama Real Madrid gitu kan. Karena sekarang kontraknya belum diperpanjang juga nih, masih nego alot gitu kan. Jadi ada apa ya? Ada berita kalau ya Real Madrid gitu kan lagi ngeluarin virusnya lagi nih, kayak deal-dealan di belakang layar gitu sama pemain. Jadi Konate nggak usah perpanjang sama Liverpool, free transfer aja ke Madrid, nanti lu dikasih bonus kayak gitulah kurang lebih. Ya siapa yang nggak tergiur kayak gitu kan, masalahnya Real Madrid yang nawarin kayak gitu kan, tim sebesar itu terus ngasih bonus sebesar itu ya memang susah ditolak juga sih gitu kan. Jadi ya itu mungkin itu sih, jadi dia dilepas dulu ke Leverkusen, nanti dibeli lagi sama Liverpool gitu. Nah terus ada berita lagi Darwin Nunes nih. Darwin Nunes katanya terakhir sih Napoli gitu ya, mau nawar untuk beli Darwin Nunes, karena menurut gue Darwin Nunes udah habis sih gitu, udah cukup gitu waktunya, udah 3 tahun di Liverpool masih gitu-gitu aja gitu. Dan kita ini punya pelatih orang Belanda gitu, orang Belanda tuh kan tipikalnya ya tegas gitu, suka-suka, suka-suka, nggak suka out gitu, ya kayak Kwanzaa ini gitu kan. Kwanzaa waktu itu gue inget banget awal-awal musim dia sering kalah duel, terus mainnya nggak konsisten, cabut tuh dah, ditarik sama Arne Slot gitu kan. Nah sekarang John Nunes juga sama. Kemarin karena kita memang lagi butuh pemain yang apa ya, komposisi pemain tahun lalu tuh udah yang paling inilah, ya dibilang bagus enggak gitu, cuma yang paling apa ya, paling aman lah gitu. Jadi kalau satu dijual, ya nggak akan juara Premier League gitu. Kayak kemarin Arnold juga kan, kalau kita mau mikirin duit, lepas aja kemarin daripada sekarang free transfer kan. Tapi enggak, kita memang butuh gitu. Di posisi itu nggak ada yang bisa gantiin dulu gitu. Jadi udah segitu dulu aja, itu nggak apa-apa. Nunes juga ya udah dipertahankan dulu aja gitu. Nggak dijual, karena kalau Darwin Nunes out gitu, kita kosong nih gitu. Pemain baru juga belum tentu bisa langsung fit in kan di situ gitu. Jadi ya udah kemarin tuh dipertahankan seperti itu. Nah, sekarang lah mulai dilepas-lepas gitu. Ya namanya orang Belanda kayak gitu sih. Ya tahu sendirilah gitu kan. Terkenal banget lah pelatih Belanda. Cuma Arne Slot nih apa ya? Dia masih bisa kayak senyum-senyum gitu kan, kayak masih bisa ngontrol. Nah, tapi begitu pemainnya cabut, nanti baru tuh dibahas sama dia. Kayak kemarin Alexander Arnold juga kan sempat dibahas tuh gitu, kayak si Arne Slot bilang, ya udahlah orangnya udah mau pergi nih gitu kan. Sebetulnya Trent Alexander-Arnold nih mainnya bagus gitu, tapi dia tidak memperlihatkan itu. Kan kemarin di konferensi pers gitu kan, waktu kayaknya dua pertandingan terakhir apa ya, lupa gua. Pokoknya ngomong gitu. Nah itu pelatih Belanda tuh kayak gitu. Jadi jangan heran kalau ada pemain yang nggak perform, pasti ditendang gitu. Kalau Chiesa menurut gue bukan nggak perform sih, karena
khawatir cedera lagi, jadi sama Arne Slot tuh kayak ditahan-tahan gitu. Tapi sayang banget kalau Chiesa dijual, karena Chiesa tuh bagus banget gitu. Dia tajam banget gitu kan. Cuma kemarin yang dikhawatirkan ya itu. Gitu. Mudah-mudahan istirahat selama 1 tahun ini bisa apa ya, bisa membuahkan hasil gitu. Jadi dia tahun depan bisa main bagus, bisa lebih sering main lah gitu. Nah, kenapa gue bilang Darwin Nunes akan dijual gitu? Karena kita tahu sendiri pemain-pemain yang baru kita beli nih belum dikasih nomor punggung gitu kan. Florian Wirtz emang nomor berapa? Kerkes nomor berapa? Belum dikasih tahu kan? Nah itu, karena emang sengaja dijual dulu supaya kosong dulu nih, karena Florian Wirtz itu kan pasti dikasih nomor cantik lah gitu. Mau nomor berapa sih? Nomor 7 udah ada, 8 udah ada yang ngisi, 9 Nunes, 10 Maka. 10 nggak mungkin, 8 juga, 9 gitu kan. Nunggu Nunes kayaknya. Kayaknya Florian Wirtz yang dikasih nomor 9. Feeling gue sih begitu gitu ya. Nah, terus striker apakah akan beli lagi? Menurut gue sih pasti beli gitu ya. Entah siapa, mungkin bukan superstar lagi gitu kan, karena ya uangnya udah habis kali ya. Tapi mungkin berita-berita sekarang juga kayak masih berani nih ngeluarin duit sebesar itu gitu. Cuma kebutuhannya belum ada yang ini sih. Belum ada yang apa ya? Belum ada yang serk gitu, karena kayak Gyökeres juga udah diincar sama Arsenal. Terus siapa lagi ya kemarin ya? Lupa gue, ada tuh. Itu juga udah diincar sama Arsenal, sama MU gitu kan. Jadi ya apa namanya? Kayaknya belum ada yang ini lagi lah. Beritanya belum ada yang sekuat siapa? Frimpong, Kerkes, sama Florian Wirtz gitu. Jadi untuk sampai saat ini, oh ya terakhir Liverpool beli lagi nih siapa, kiper muda Armin Peksi gitu kan, 1,8 euro, 1,8 juta gitu. Jadi Liverpool sekarang banyak banget gitu kan. Mamardashvili masuk, ada Chiesa, ada Florian Wirtz, Frimpong, Kerkes. Wah nggak sabar banget pasti kita ya ngelihat permainan Liverpool musim depan kayak apa. Tapi memang harus kayak gitu sih. Soalnya format Liga Champions juga udah terlalu gila gitu kan. Terus kita main di 4 kompetisi, kedalaman skuadnya emang harus sekuat itu gitu. Terus level lapis 2-nya juga udah yang harus apa ya? Harus bisa minimal setara lah gitu. Lebih baik, lebih bagus gitu kan. Ya gitu. Jadi main di 4 kompetisi itu nggak mudah gitu. Badai cederanya akan lebih apa ya? Lebih berpotensi gitu. Lebih besar peluang untuk cederanya. Jadi emang rotasi-rotasinya harus apa ya? Harus bagus, harus pas gitu. Tahun lalu kita, banyak orang yang bilang tahun lalu kita beruntung katanya nggak ada yang cedera. Loh, kok beruntung? Ih, pakai gitu. Arne Slot dan timnya gitu ya. Itu kan ngerotasi terus gitu. Dan itulah yang akhirnya membuat Liverpool efektif. Jadi nggak banyak yang cedera gitu kan. Ya cedera ada tapi nggak banyak gitu. Terus nggak bareng-bareng gitu kan. Jadi kalau misalkan yang satu lagi cedera di striker, nah yang lain bisa nge-backup gitu kan. Nah nanti gantian nih winger yang cedera gitu. Jadi nggak bareng-bareng striker, winger, defender gitu kan. Itu gara-gara apa? Karena rotasinya bagus. Karena tahu tuh cara apa ya, maintenance fisiknya kayak gimana. Karena Liverpool juga main di 4 kompetisi kemarin kan, makanya ada istilah quadruple. Karena ya itu, Liverpool mainnya bagus, itu rotasinya oke gitu. Cuma emang ya habis aja lah di 1 bulan Februari kemarin ya gitu. Jadi Liverpool makanya sekarang jor-joran banget beli pemain kayak begini supaya lapisnya kuat, terus pemain utamanya juga mantep gitu. Jadi sampai hari ini Liverpool udah punya 4 pemain baru lagi ya gitu. Jadi kita tunggu aja nanti kapan pemain baru datang lagi. Gue sih masih berharap striker sih sebetulnya, karena ya biar apa ya, biar Liverpool mainnya lebih superior lah gitu. Kemarin tuh udah bagus banget gitu, cuma kurang superior gitu. Kemarin tuh kebantu sama tim-tim lain yang ampas juga gitu. Apalagi City gitu kan. City tuh udah paling ngeri gitu. Gue kemarin tuh orang-orang ngerinya sama Arsenal. Gue enggak, gue sama City gitu. Kita udah berapa kali sih dikejar sama City gitu kan. Dari yang selisih 8 poin, tiba-tiba City yang juara gitu kan. Gue kebayang banget. Makanya kemarin juga nggak heran kan City peringkat berapa? Peringkat 8 kali ya.
Tiba-tiba sekarang akhirnya udah peringkat 3 gitu kan. Itulah Manchester City gitu. Nah, dia juga sama udah belanja banyak pemain juga gitu kan. Terus Pep Linders juga udah jadi asisten manajernya Pep Guardiola gitu kan. Itu membuktikan kalau Manchester City itu udah serius lagi nih tahun depan gitu. Jadi kita Liverpool juga harus lebih serius, harus lebih semangat, lebih apa ya? Lebih memperdalam skuadnya supaya Liverpool bisa berkompetisi dengan Manchester City nih. Pokoknya kalau udah bisa ngalahin Manchester City, ya menurut gua oke lah gitu, kita bisa juara lagi gitu. Kalau yang lain-lain kan nggak konsisten gitu. Kalau tim lain tuh permasalahannya di inkonsistensi aja gitu. Kalau Manchester City tuh dia paling konsisten banget gitu. Jadi kalau lu bisa ngeruntuhin Manchester City, ya udah lu berarti tinggal fokus konsisten gitu. Nah, satu lagi yaitu kan, jadi yang pengen kita tunggu gitu kan. Gue tunggu dan lu tunggu juga pasti adalah aparel Adidas gitu kan. Ya, namanya juga kontraknya sampai 31 Juli. Jadi 1 Agustus nih baru bisa launching jersey Adidas. Gue tahu lu pasti udah ini banget kan, udah apa namanya? Udah gregetan banget, udah pengen beli banget jersinya karena jersey tetangga udah pada berkeluaran semua tuh, udah pada launching semua, cuma kita doang nih yang masih diem gitu. Cuma ya sabar aja. Nanti sekarang ngeluarin gue yakin langsung 3 nih. Home, away, third gitu kan. Dan semuanya pasti outstanding banget lah. Kece banget dan blokor habis lah pastinya gitu. Kalau yang kemarin gue review itu yang bukan original ya, jadi sabar aja nanti gue bahas yang originalnya gitu. Oke, mungkin malam minggu kali ini itu bisa gue bahas Liverpool. Apa ya judul? Ya ngobrol seru aja lah. Malam mingguan ngomongin Liverpool. Thank you so much yang udah nonton. See you next time. God bless you. You'll never walk alone. Liverpool FC.